Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak sekalian, peserta pelatihan pidato kelas anak-anak calon dai cilik atau dacil yang Ustaz banggakan, Ustaz sayangi, serta Bapak Ibu pendamping dan mengiringi putra putrinya yang insya Allah jadi putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salam dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tahapan pertama sudah kita lalui di 5 pertemuan kemarin, sehingga sudah bisa menampilkan beberapa peserta, bukan hanya tampil di depan sini dengan baik, tapi tampil di acara yang dihadiri oleh sekian ratus jamaah, sekitar 500 sampai 600 jamaah. Tanda kalian sudah menguasai materi, kalian sudah punya mental yang bagus, kalian sudah terlihat bakat-bakatnya untuk bisa menjadi calon dai cilik. Hari ini pertemuan yang ke-6, kita pakai materi baru nih, ya. Udah bukan materi yang kemarin lagi, pakai materi yang baru. Silakan kalau memang sudah hafal boleh, nggak usah bawa naskah. Kalau yang belum hafal ya boleh bawa naskah, latihan. Kalau sekarang masih bawa naskah, minggu depan sudah nggak pakai naskah. Cuman hari ini, perhatiin anak sekalian, hari ini kita sudah akan mulai mengkombinasikan antara lagu, pantun, puisi, ya, dan humor-humor yang seger, ya, intermezzo, permainan di depan, ya, permainan. Jadi nanti kalau yang sudah mau praktekin sekarang, dari mulai masuk sudah mulai bawa lagu tuh, habis lagu intermezzo di depan. Jangan buru-buru masuk materi atau salam, nggak apa-apa, main-main dulu, ya, bebas waktunya, baru masuk salam, pakaiin pantun, ya, kemudian di dalamnya juga boleh pakai pantun. Nggak apa-apa, pakai bawa naskah boleh, ya. Hari ini baru pertama untuk kita pakai materi baru, pakai naskah atau bawa teks boleh, ya. Salah-salah dikit boleh, ya. Bahasanya lagunya mungkin masih pales dikit, nggak apa-apa, ya. Kan nanti dilatih di rumah, ya, supaya minggu depan sudah bisa tampil lebih baik lagi. Kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan keberanian untuk tampil, dan Allah berikan ilmu kita yang bermanfaat sehingga nanti kita bisa sampaikan kepada umat. Jadilah kalian dai cilik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang jadi kebanggaan orang tua, dan bahkan menjadi penolong orang tua di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anakku yang terbanggakan, hari ini tampil karena mungkin masih ada yang megang tag, nggak usah megang mic, supaya tangan bisa bermain, ya. Kiri boleh megang naskah. Minggu depan naskahnya kita lepas,
megang nih. Paham? Oke ya. Nanti berlatih di rumah. Bunda dan Panda lagi. Ayah dan bundanya melatih putra putrinya di rumah biar minggu depan sudah bisa tampil lebih baik ya. Kalau kamu sudah punya 2 materi yang bisa tampil dimanapun acara, kamu udah siap. Baik, sekarang kita panggilkan peserta pertama, Alam, untuk menyampaikan pidatonya. Judulnya apa, Alam? Isra Mi'raj. Kepada Alam, Ustaz persilakan. Suaranya yang mantap, berani, gerakan tubuhnya bebas, luas ya. Maju dikit. Silakan dimulai. Duduk dekat meja sambil makan. Cakep. Pemandangannya pada dilalang. Cakep. Beribu terima kasih kami haturkan. Cakep. Tuan dan puan yang berkenan datang. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma al-mukarram, para alim, para ulama, para kiai dan para ustadz yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa bermuajahah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita tetap istiqomah dengan syariat-syariat, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan istimewa bagi kita semua umat muslim. Yakni di mana bulan Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 malam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW dilepas Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj yakni Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah SWT sekaligus mendapatkan perintah sholat 5 waktu dan sehari semalam. Pada mulanya Allah SWT memerintahkan kepada umat muslim semua untuk menunaikan sholat wajib selama 50 waktu dalam sehari. Namun ada riwayat atas Nabi Musa alaihi salam Nabi Muhammad SAW meminta peringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sholat wajib menjadi 5 waktu dalam sehari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang istimewa dan khusus karena melalui sholat kita bermuajahah dan berdialog dengan Allah SWT.
Dengan kata lain, sholat adalah sarana atau alat untuk menghubungi umat Islam dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan fondasi atau dasar agama Islam sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Artinya, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka sesungguhnya dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Salat juga merupakan aktivitas yang menentukan posisi dan menjelas siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu wa man tarakaha faqad kafar. Artinya, urusan yang memberikan antara kita mukmin dan muslim dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah kafir. Hadis riwayat A. Selain itu, apabila sholat dilaksanakan dengan khusyuk, maka pengaruhnya terhadap kehidupan umat muslim pun akan besar. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surah 29 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kiranya dapat menjadi motivasi bagi umat muslim untuk semangat dan lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah utama sholat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memperingatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita semua untuk senantiasa mendirikan sholat, dan semoga kita bisa menjadi orang istimewa dan menegakkan sholat dan selalu mampu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Asal pisau di pagi hari. Cakep. Bawa ke kebun untuk bisa dibabat. Cakep. Bakir sudah pidato ini. Cakep. Semoga bisa memberi manfaat. Cakep. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dong. Ya, oke. Malam sudah tampil, ya. Sudah kita membawakan pantun depan dan belakang. Intermezzonya belum. Nanti dipadukan dengan lagu masuknya sama tidak langsung salam, bagaimana nanti komunikatif dengan jemaah. Setelah lihat nanti mungkin dari peserta lainnya alam, ya, nanti dikomunikasikan minggu besok sudah tampil tanpa naskah sambil memadukan semuanya. Oke, kalau seperti alam tadi, mungkin kalau ceramahnya di depan anak-anak bisa saja ditutup dengan ajakan lagu, ya. Mari tegakkan sholat yang 5 waktu. Mari tegakkan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Ya.
Ya, itu aja kan. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan peserta yang berikutnya. Siapa? Faza. Siapa dulu? Oh, mau Samila dulu. Samila, karena kemarin sudah tampil, hari ini harus sudah belajar mengkombinasikan masuk dengan lagu berintermiso. Ya, dalam juga lagu, nanti lagunya Ustadz bantu untuk ikut menyanyikannya. Ya, penting kombinasikan. Ya, silakan. Dari pojok sana jalan datangnya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali badai sang surya menyinari dunia. Apa kabar teman-teman? Baik. Syairah mau tahu nih, kalian udah fokus apa belum? Belum. Tepuk tangan yang meriah ya. Ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kok tepuk tangan? Berarti belum serius nih. Ulangi ya. Kalau kau suka, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau suka, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari membelinya. Cakep. Pakai buat goreng apa? Cakep. Yang hadir lumayan banyak. Cakep. Tapi saya jawab salahnya kurang kompak. Yang kompak ya jawab salahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Yang terhormat dan mila hormati para ahli ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan mila hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang mila banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Mila menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Ya. Mila ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan seorang anak agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Bahkan disebutkan juga berulang-ulang kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman surah An
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan lemah, ibu juga yang sudah mempertaruhkan kita, mempertaruhkan nyawanya. Dan di saat ibu ini melahirkan kita, ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berdoa, ya Allah, andaikan di antara kami tak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkan bayiku. Masya Allah. Betul teman-teman. Betul. Sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat, walau hujan dan kepanasan, walau pergi pagi, pulang malam. Jadi kita tak boleh durhaka dan menyakiti keduanya, tetapi kita harus berbakti dan menyayanginya. Kalau kita tidak berbakti kepada mereka, kalau kita tidak menyayangi mereka, akan jadilah kita anak durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Teman-teman yang saya cintai, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama. Judul lagunya Selamat. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangi tanpa ada batasnya. Hadirin wal hadirat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi anak yang saleh dan salehah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Marilah kita berdoa untuk kedua kita supaya mereka masuk surga. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian uraian dari Nila. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dan benar dari Allah, yang salah dan benar dari Nila sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh boleh rebutan. Cakep. Durhaka gak mungkin aku. Anak Cakep. salah jadi rebutan. Cakep. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Jika sempat, insya Allah kita lanjut kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tampilan Samilang masih membawa materi yang lalu, tapi harus juga dikombinasikan dengan lagu, berintermezzo dengan jamaah. Ya, di dalamnya bahwa lagunya memang masih malu-malu tapi dipelajari. Ya, di rumah baitnya baru 2 bait, yang ada 4 bait. Ya, nanti minggu depan harus lebih luas, lebih leluasa, nggak lagi dari buku. Ya, kalau memang mau yang materi yang lalu. Oke, baik. Selanjutnya, seperti jadwalnya. Oh, alam Fazal dulu, Fazal. Oke, silakan Fazal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Tinggi puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hadir bertabur kepada Muhammad Rasulullah masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi pula segala umat membarak dan dunia. Yang terhormat dan saya hormati para ahli ulama, bangsa sepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan pada usaha. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah pada menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Teman-teman, Ya. saya ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah tetap pada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Ya. Karena keridhaan orang tua adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak walaupun saleh. Bahkan disebutkan berulang kali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, teman-teman yang saya banggakan, tahukah teman-teman, ibu yang telah melahirkan kita dalam keadaan lemah dan terdapat lemah, dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa, sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah untuk kedua anak. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakiti kedua yang kita harus bakti dan menyayanginya. Biar kita menjadi anak yang saleh dan salehah, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh barang hutan. Cakep. Anak durhaka mungkin aku, anak Cakep. saleh diragukan. Cakep. Jika ada ke tempat jangan lupa dimakan. Jika sempat insya Allah akan saya lanjut kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketampilan yang kedua dari Pak Aiza, baca ayat tapi artinya lupa, jadi dia belum membacakan. Kedua, hadis menhafal al-Jigari itu udah nggak kebaca. Ya, oke, minggu depan sudah memadukan dengan intermezzo. Ya, lagu dari Siap Masuk. Silakan cari lagunya apa. Ya, kalau itu dalam yang lagu keramat boleh dinyanyikan. Kalau enggak cari yang lain. Ya. Nah. Baik, selanjutnya Tufaha. Oke, Tufaha. Tampilan pertama untuk materi apa sekarang nih, materi yang mau dibawanya? Kewajiban menuntut ilmu. Baik, silakan suaranya keras. Kewajiban menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayarnya banyak, tapi dasarnya mau kompak. Dasarnya kompak ya. Ya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sedang kumpul kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Selawat dan salam bertabur kepada Muhammad Rasulullah Majnun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat membawa rahmat di dunia dan akhirat. Dan menghormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Dan menghormati bapak dan ibu serta seluruh kakak-kakak dan seluruh kakak-kakak. Pada kesempatan ini izinkanlah Subhah menyampaikan sebuah pidato dengan berjudul kewajiban menuntut ilmu. Bu, Boleh. Bapak, Boleh. Hadir kaum muslimin rahimahumullah, ibu, bapak, dan teman-teman seperjuangan dan keponakan. Kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu wajib. Itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu manusia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu manusia dapat membedakan mana jalan Allah, mana jalan setan. Dengan ilmu manusia dapat mengelola dan memimpin dunia, bahkan memimpin seluruh makhluk Allah di dunia ini. Dan dengan ilmu itu pula manusia menempati posisinya sebagai makhluk terbaik antara makhluk ciptaan Allah SWT. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, ibu, bapak, dan teman-teman seperjuangan yang dikemuliakan. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita, betul ibu? Betul. Betul bapak. Betul. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, syaratnya dan kita harus memiliki ilmunya. Dan jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, syaratnya juga harus memiliki ilmunya. Dan bahkan jika kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, syaratnya juga harus memiliki ilmu keduanya. Ada lagunya nih, ibu, bapak. Ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada hukma fa'alaihi bil ilmi. Bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu, bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Bukankah Allah pernah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Untuk itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang hidupnya kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah. Semuanya itu tentunya bukan didapat dengan cara yang mudah. Semudah membalikan telapak tangan, tetapi diperoleh melalui kerja keras, dan salah satu faktor penentunya adalah karena ilmu yang dimilikinya. Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan, hidupnya susah, akrab, dan dengan kemiskinan bukan hanya buruk, tidak hanya sebuah buruk cerita. Makan seadanya, betul Ibu? Betul. Betul Bapak? Betul. Jika kita diminta memilih salah satu di antara keduanya, tentu kita akan memilih termasuk orang-orang yang sukses dalam hidup karena memiliki ilmu pengetahuan. Karena itu tentunya ilmu dengan tekun dan punya cita-cita dan impianmu setinggi langit agar kita termotivasi untuk meraihnya. Demikian pidato yang Pak Bapak yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi itu Pak sudah menyampaikan materi baru, dibaca wajar karena belum hafal. Tapi di dalamnya sudah menyampaikan lagu, ya, lagu Man Arada Dunia. Coba kita sama-sama yuk Man Arada Dunia sama-sama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi bil ilmi. Bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Jadi ketika bawakan materi tentang ilmu itu boleh dibacakan, tapi diajak jemaah ikut bareng-bareng, gitu ya. Itu namanya kita menghidupkan suasana supaya jemaah juga aktif ikut membaca. Baik, selanjutnya kita tampilkan Davi ya, menyampaikan pidatonya dengan judul apa Davi? Sama berbakti kepada kedua orang tua. Ayo, silakan. Ya, nggak usah gerakan tangannya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur
Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam kepada Rasul yang Hatur bertabur. Salawat dan salam hatur bertabur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang telah hadir. Yang saya hormati para alim, ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Enggak. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan disebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku Bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan selainnya. Hadirin wal hadirat. Hadirin hadirat, tahukah teman-teman ibu yang telah mengandung kita dengan keadaan lemah, semakin lemah dan mempertaruhkan nyawanya, sedang ayah membanting tulang untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Tapi kita harus menyayangi dan menaati perintahnya. Betul teman-teman. Betul. Kata Nabi, man haqquk bi khairi walidaini su'il yamutu ala su'il khotimah. Barang siapa yang durhaka, barang siapa yang tidak menaati kepada kedua orang tuanya, jika matinya dalam keadaan su'il khotimah. Naudzubillah min zalik. Ya, nggak usah lagu. Mau pakai lagu boleh namanya. Iya. Teman-teman, ada sebuah lagu nih yang dinyanyiin oleh Roma Irama. Apa itu? Judul lagunya Rama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingnya dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang manusia tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada temanmu, lebih sayanglah pada ibumu.
bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Teman-teman yang saya banggakan, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha, marilah kita berdoa agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Kliklah mari campur madu. Oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka gak mungkin laku, anak soleh jadi rebutan. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Jika sempat insya Allah kita lanjut kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tampilan dari Dati sudah menyampaikan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya Fatihah harus sudah bisa memadukan lagu, intermezzo, pantun, semuanya harus dibawa tanpa naskah. Ya, oke, mulai dari ujung, silakan. Gak usah pakai mic, bebas tangan. Lagu apa saja, yang tadi juga boleh. Teman-teman, Ya. kabarnya gimana nih? Baik. Udah fokus belum? Udah. Coba kita tes pakai tepuk anak soleh yuk. Ayo. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, Mari kita lakukan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Lah, kok tepuk tangan? Kamu anak salah ya? Ya. Oh, kurang fokus berarti. Kita ulanginya sekali lagi. Ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Gak fokus sih berarti. Mulai. Langsung mulai dari dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadir beli minyak. Cakep. Pakai buat goreng apa? Cakep. Yang hadir cukup banget. Cakep. Tapi kok yang jawab cuma sedikit? Cakep. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur.
Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin serta seluruh teman-teman yang Fatihah kebanggakan. Izinkan Fatihah untuk berpidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu tidak? Enggak. Ada yang tahu tidak? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Teman-teman, ibu yang sudah mengandung kita dari lemah hingga bertambah lemah, ayah yang sudah berjuang memeras keringat untuk mencari nafkah untuk kedua orang untuk anak-anak. Jadi kita harus berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Jika kita tidak berbuat baik kepadanya, jika kita tidak berbakti kepadanya, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, "Man haqqu bi ghairi walidain yamutu 'ala su'il khatimah." Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Lagu. Teman-teman. Ya, ini yang lagu nih. Ada yang mau dengerin nggak? Agar kita menjadi anak yang soleh-solehah, mari kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Cakep. Kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di tengah membaca lagu Umi, ya, perhatikan Fatihah. Nanti bisa besok dirubah Fatihah, masuknya itu pakai lagu Umi, tapi agak baiknya agak panjang, ya, pakai Umi, pakai tangan kita itu depan, tapi nanti lagu di dalam itu diganti dengan puisi tentang ibu, cari puisi tentang ibu. Jadi kita padukan, setelah itu Fatihah ingin membacakan puisi, baca puisi tentang ibu, ya, biar lebih terharu. Jadi besok
Fatihah harus sudah mengkombinasikan, masuk pakai lagu, berintermezzo dengan jemaah. Ya, di dalamnya ada pantun, ada puisi, menutup juga pantun lagi. Ya. Oke, terakhir kita panggilkan peserta berikutnya, Marisa. Bernama tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Palu membeli salam, ke Jawa membeli kedondong. Cakep. Kalau ngaku orang Islam, Cakep. jawab salamnya yang kompak dong. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Yang mari saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang mari saya hormati seluruh tamu undangan dan teman-teman yang seakidah dan seperjuangan yang masih saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang nikmatnya banyak tak terukur, namun senantiasa bertabur hingga menjadikan hidup kita subur dan makmur. Sholawat beriring salam kita curahkan pada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat ujmanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah Marisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul Islam yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya orang Islam itu? Ada yang tahu? Ya. Apakah orang Aceh? Orang Jawa? Orang Madura? Atau orang Mekah? Bukan. Orang Islam tidak terikat dengan tempat. Jawaban yang tepat adalah orang yang membaca 2 kalimat syahadat, dia melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Alias mereka lah yang mengerjakan rukun Islam. Betul? Betul. Loh kok gitu? Sebab kalau ada orang yang mengaku Islam tapi ia meninggalkan salah satu rukun Islam sementara ia mampu melaksanakannya, maka ia bukan orang Islam yang sebenarnya. Betul? Betul. Masa dikatakan orang Islam gak pernah sholat, puasanya sering bolos, dan gak mau bayar zakat? Apakah itu dikatakan orang Islam? Orang dia baca 2 kalimat syahadat saja karena mau nikah, itu pun disuruh penghulu. Hadirin yang dirahmati Allah, Pak, Bu, Ya. saya malu sebagai anak. Andaikan orang tua saya sholatnya lalai, lebih-lebih gak sholat gara-gara sibuk kerja. Bekerja memang harus untuk menafkah, tapi jangan lupa sholat. Betul Bapak Ibu? Betul. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita beragama Islam setengah-setengah. Ambil yang ringan, buang yang berat. Kerjakan yang disuka, tinggalkan yang tidak disuka. Tetapi kita sempurnakan rukun Islam yang 5. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u
Khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ia musuh yang nyata bagimu. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sangat lapar menjelang siang. cakep, Terik panas hingga ada bayang-bayang. cakep, Agama tegak karena tiang. cakep, Tiangnya adalah sembahyang. cakep, Tidak boleh ada dua matahari cakep, walaupun bulan redup cahayanya. cakep, Tidak boleh iman tercabut dari hati sanubari cakep, walau nyawa menjadi taruhannya. cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, tadi penampilan terakhir dari Marisa. Dari segi materi sudah menguasai walaupun belum hafal. Dari gaya juga sudah bisa menyesuaikan. Perhatian ya, anak sekalian semua peserta. Nah, dari tampilan pertama tadi dengan materi dan gaya yang baru, ya sudah bisa berkreasi menampilkan sendiri-sendiri. Untuk minggu besok, mohon ayah dan bundanya bantu mempersiapkan tampilan putra putrinya. Kita sekarang sudah mengkombinasikan antara lagu berintermezzo dengan jamaah. Di awal sebelum salam bermain dulu, di dalamnya ada lagu, ada puisi, dan di akhirnya juga kita nanti sudah menggunakan pantun ya, supaya materi tidak terlalu padat tapi bermainnya yang lebih cukup kita harus banyakin. Satu contoh mungkin Ustaz nanti pengen ada salah satu peserta yang bisa membawakan puisi yang iktiraf itu, yang ilahi lasulil firdausil a'la. Itu nyanyinya nih. Nanti di dalamnya puisi, artinya ada backing vokal. Paham? Ya, nanti lihat siapa yang berani mau tampil nih. Jadi hafalkan lagu ilahi. Iktiraf itu dari masuk udah baca, udah lagu ilahi. Nanti cuman materinya materi yang menyesuaikan dengan lagu. Ya, jadi kalau itu kita bisa bawakan, orang sudah apalagi di Kopiku ya. Wah, kita datang sudah pakai pakaian yang lucu, kita berlenggak-lenggok membawakan lagu ilahi. Kemudian nanti di dalamnya latih puisi. Ya, terjemahan dari itu tapi ada backing vokalnya. Backing vokal ya? Oh ya, backing vokal. Jadi nanti belakang ada sambung ilahi ya Allah, aku dan seterusnya ya. Nanti ada masing-masing di rumah dilatih puisinya. Jadi materi yang lain juga begitu. Silakan cari sendiri. Yang penting nanti masuk minggu besoknya sudah bawa lagu. Gitu, enggak langsung diri di sini. Ya, tadi Fatia udah bagus tuh. Jangan lagu di dalam tuh, lagu di luar. Ya, tapi yang banyak baitnya. Sampai perjalanan kira-kira 1 menit. Ya, suaranya udah bagus. Jadi masing-masing sesuai dengan materi bawakan lagu. Intermezzonya tadi permainan ya. Contoh tadi sebelum salam. Jadi permainan dulu ya, seperti yang tepukan Asoleh tadi ya, dan sudah baik. Waktu sudah masuk waktu zuhur, Ustaz akhiri, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.